Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'da. Pembahasan kita tentang tafsir Al-Qur'an. Surat yang kita bahas yaitu surat Ali Imran ayat 1 sampai 4. Pertama, pendahuluan. Udah ya, materinya dilihat semua, ketemu ya. Pertama, pendahuluan dari Ibnu Katsir dan Asy-Syaukani. Saya nukil dari kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsirnya Asy-Syaukani, Fathul Qadir. Di sini dijelaskan surat Ali Imran adalah surat Madaniyah. Maksudnya Madaniyah itu turun di Madinah, kan itu. Surat Madaniyah itu surat ini turun di Madinah. Jadi surat itu ada surat Madaniyah, kemudian ada surat Makkiyah. Madaniyah itu turun di Madinah, Makkiyah itu turun di Mekkah, kan itu. Fungsinya untuk apa? Kenapa dibedakan seperti itu? Untuk mengetahui mana ayat yang lebih dulu, kan itu, turun, atau mana ayat yang paling akhir turun, kan itu. Dan itu fungsinya, manfaatnya diantara nanti untuk merojihkan, kan itu. Dan mana yang rojih, mana yang marjuh ketika ada masalah hukum, kan itu. Mana yang mana yang nasikh, mana yang mansukh. Kan itu. Mana yang ayat ini hukumnya masih berlaku, mana yang hukumnya diganti, kan itu. Karena ada ayat itu dicantumkan di Al-Qur'an tapi hukumnya tidak diberlakukan, kan itu. Karena diganti dengan ayat yang lain, kan itu. Itu diantara manfaatnya atau kegunaannya membedakan Makkiyah dan Madaniyah. Jadi di sini dijelaskan surat Ali Imran adalah surat Madaniyah. Karena dari ayat pertama hingga ayat ke-83 terkandung di dalamnya tentang delegasi Najran, kan itu. Dan tercantum di dalamnya tentang mubahalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tepatnya di ayat ke-61. Dan kedatangan mereka ini, delegasi Najran ini, mereka datang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Berarti di Madinah, kan itu. Ke-9 Hijriah ini setelah hijrah, kan itu. Nabi sudah di Madinah, kan itu. Maka itu jelas sekali ayat ini berarti surat ini surat Madaniyah, kan itu. Mubahalah itu artinya apa? Mubahalah itu artinya saling melaknat, kan itu. Mubahalah itu saling melaknat, mendoakan azab, kan itu. Kepada diri sendiri dan kepada lawan, kan itu. Jadi setiap orang itu nanti membacakan doa laknat, mendoakan azab untuk dirinya sendiri kalau salah, kan itu. Dan mendoakan azab untuk lawannya kalau dia salah, kan itu. Mana yang salah, kan itu ya gitu. Mana yang salah nanti ditimpa azab, kan itu. Dan ini termasuk di sini ada fikih tentang mubahalah, yaitu saling melaknat untuk menunjukkan ini kalau sudah tidak ketemu tidak bisa diketemukan, kan itu. Tidak mendapatkan titik temu atau udah buntu, kan itu. Tidak diketahui mana yang salah mana yang benar, maka akhirnya solusinya ini, kan itu, mubahalah, kan itu. Jadi ayat ini bisa juga disebut atau ayat yang masyhur, kan itu, menjelaskan di dalamnya terkandung tentang mubahalahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Delegasi Najran, kan itu. Di kitab Rahiqul Maktum dijelaskan Najran adalah negara yang terletak dari Mekah menuju ke arah Yaman, kan itu.
Nah, delegasi Najran ini mereka datang kepada Nabi berjumlah 60 orang. Model kepemimpinan mereka dibagi menjadi 3 kan itu. Jadi mereka dalam kepemimpinan di dalam negara mereka, model kepemimpinannya terbagi menjadi 3. Pertama ada pemimpin kepala pemerintahan kan itu, seperti presiden kan itu. Kemudian kedua ada yang memimpin sebagai kepala perpolitikan kan itu, mengurus urusan politik kan itu. Kemudian ketiga ada kepala yang mengurus kepala agama kan itu, mengurus dalam bidang agama, fatwa kan itu, beribadah dan lainnya kan itu. Ini gambaran sedikit tentang Najran kan itu. Ketika utusan ini bertemu Nabi kan itu, Nabi mendakwahi mereka untuk supaya masuk Islam, memeluk Islam. Tetapi mereka menolak kan itu. Hingga terjadi perdebatan, dan perdebatannya tetap dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun kan itu. Karena yang berdebat dengan Nabi ini orang-orang pemuka kan itu. Ada pemuka tadi kepala negaranya kan itu. Kemudian ada istilah kalau di yang satunya itu ketua dewannya kan itu. DPR kan itu, ketua DPR-nya. Kemudian yang satunya lagi itu MUI-nya, ketua MUI kan itu. Debat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak. Akhirnya apa? Kemudian turun ayat surat 59 ayat ke-59 dan 61 di surat Ali Imran ini. Jadi ini kisah kan itu, delegasi Najran, dan ini asbabun nuzul turunnya ayat ke-59 sampai 61 yang menjelaskan tentang penciptaan Nabi Isa seperti penciptaannya Nabi Adam. Jadi delegasi Najran ini membantah Nabi kan itu. Membantah Nabi, mana mungkin jadi Nabi itu mengatakan Nabi Isa itu lahir tanpa ayah kan itu. Kemudian delegasi Najran itu mengatakan mana mungkin orang itu bisa lahir tanpa ayah. Kemudian turun ayat ini, ayat 59 dan 61 yang menjelaskan tentang penciptaannya Nabi Isa dan dibandingkan dengan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam yang lebih unik kan itu. Jadi Allah kan itu menciptakan Nabi Isa lahir tanpa ayah kan itu. Itu bukan hal yang istilahnya tidak hanya itu saja gitu yang unik kan itu. Ada yang lebih unik lagi kan itu. Itu nanti ada Hawa kan itu yang diciptakan Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dan yang lebih unik lagi kan itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam kan itu tanpa ayah dan tanpa ibu kan itu, diciptakan dari tanah kan itu. Dan mereka Nasrani nggak bisa membantah karena mereka meyakininya. Kalau mereka bantah, keluar dari agama Nasrani kan itu, berarti kan itu nggak berkutik akhirnya kan itu, dibantah Nabi. Ketika orang Nasrani bilang mana mungkin Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, kemudian dibantah Nabi Adam aja lahir tanpa ayah dan tanpa ibu kan itu, dibantah gitu. Akhirnya mereka nggak bisa membantah. Kalau mereka bantah kan itu berarti mereka mengingkari keyakinan mereka sendiri kan itu. Akhirnya nggak ketemu kan itu, perdebatan ini nggak berakhir kan itu. Mereka tetap bersikeras menolak kan itu, hingga Nabi mengajak mereka untuk mubahalah kan itu. Tetapi mereka ketakutan karena sebenarnya mereka yakin. Jadi mereka itu sebenarnya yakin kalau Nabi Muhammad itu nabi kan itu. Dan ketika ditantang mubahalah mereka takut kalau pasti nanti kita tertimpa musibah kan itu, kalah kan itu. Akhirnya mereka menyerah, mau mengikuti setiap permintaan Nabi kan itu. Intinya minta apa saja kita turuti kan itu. Akhirnya mereka ditetapkan Nabi kan itu untuk membayar jizyah kan itu. Jadi mereka mau mengikuti Nabi tapi tetap beragama Nasrani kan itu. Akhirnya ditetapkan bagi mereka untuk membayar jizyah, uang keamanan bagi mereka. Tapi kemudian setelah mereka kembali ke Najran kan itu, beberapa dari mereka ini ada yang masuk Islam. Dan sekarang Najran di Saudi Arabia kan itu, negara jadi kota kan itu, ya mayoritas Islam Saudi Arabia kan itu. Sekarang jadi kota ya sekarang. Ya sekarang kota. Bukan negara ya. Bukan negara kan itu. Letaknya kalau sekarang ya di negara Saudi Arabia kan itu. Kemudian berikutnya fadilah surah Ali Imran, keutamaan surat Ali Imran. Ibnu Katsir menjelaskan, mencantumkan hadis-hadis banyak sekali kan itu. Tapi saya ringkas di sini kan itu.
Di antaranya disebutkan Ibnu Katsir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membaca surat Ali Imran, kan itu, dan mempelajarinya. Nah, makanya saya pilihkan itu, saya tetapkan di sini, kajian di sini kalau hari Kamis nanti temanya ada materi tafsir Ali Imran, kan itu, insya Allah, kan itu. Kemudian berikutnya Ibnu Katsir, kan itu, beliau menjelaskan bahwasanya di hadis ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki surat Ali Imran dengan julukan apa? Az-Zahrawain, itu julukan Ali Imran dan Al-Baqarah. Al-Baqarah dan Ali Imran itu disebut Az-Zahrawain, artinya dua cahaya, kan itu. Kenapa disebut seperti itu? Karena di hadis itu dijelaskan nanti kelak, kan itu. Di hari kiamat dua surat ini Al-Baqarah dan Ali Imran, kan itu datang seperti cahaya, maksudnya itu menolong orang yang sering membacanya, kan itu, atau menghafalnya atau mempelajarinya. Disebutkan di hadis itu, kan itu, diumpamakan mereka itu seperti awan, kan itu, yang menaunginya, kan itu, menaungi orang-orang yang di hari kiamat nanti, kan itu, yang sering membacanya, kan itu, melindunginya, kan itu. Kemudian diumpamakan juga di hadis itu mereka datang seperti dua kelompok burung, kan itu, melindungi yang selalu membacanya, kan itu. Dan itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini fadilahnya besar sekali Az-Zahrawain ini, kan itu, atau Al-Baqarah dan Ali Imran. Makanya saya tetapkan, kan itu, jadi materi, termasuk materi utama di kajian ini. Nanti insya Allah bahas surat Ali Imran terus, kan itu, gantian sama yang hadis, kan itu. Nanti kalau di sini itu berarti apa ya, Muslim, Sahih Muslim, kemudian itu Al-Muwatta, kemudian An-Nasa'i ya, Muslim, An-Nasa'i, Al-Muwatta, sama tafsir ini surat Ali Imran. Kemudian di antara keutamaan yang lain, kan itu, dijelaskan, kan itu, termasuk dalam keutamaan 7 surat panjang, kan itu, atau disebut As-Sab'u At-Tuwal, kan itu. Yaitu di antaranya 7 surat panjang ini yang memiliki keutamaan surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, kan itu, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Yunus. Di antara keutamaannya dijelaskan di hadis, kan itu, bagi yang menghafalnya dan yang memahaminya, atau artinya bagi yang mengkajinya tuntas, kan itu, sampai selesai, kan itu dianggap orang yang berilmu, kan itu, yang mengkaji 7 surat panjang-panjang ini dan dia mengupas tuntas, kan itu, semua surat ini, 7 surat ini, maka digelari, kan itu, dia diberi gelar, kan itu, sebagai ahlul ilmi, kan itu, ulama, kan itu. Kalau gelar sekarang ada LC, apa namanya, LC itu sebenarnya bukan gelar, kan itu. Gelar itu kan profesor, doktor, kan itu masuknya gelar, kan itu. Itu yang gelar yang sebenarnya sudah disebut gelar, kan itu. Kalau di luar negeri LC, MA itu belum, kan itu. Belum, istilahnya belum dapat apa namanya, gelar, kan itu. Cuma di Indonesia ini kesannya udah dapat gelar, kan, LC dan MA, kan itu. Gelar itu ya dokter itu, kan itu, yang gelar dokter. Jadi kalau di Indonesia kayak S1, S2 itu sudah dikatakan bergelar, kan itu. Tapi kalau di Timur Tengah, kan itu nggak dicantumkan. Jadi kalau masih S1, S2 itu nggak ditulis namanya, terus ada gelarnya itu nggak ditulis karena belum diakui mendapatkan gelar, kan itu. Kalau di Indonesia ditulis semua, kan itu. Kalau di Timur Tengah yang ditulis itu cuma yang doktornya, kan itu, yang diakui, kan itu, doktornya, kan itu. Nah ini bagi yang mengkaji 7 surat ini dinaskan di hadis, kan itu, meski hadisnya itu dhaif ya, tapi ini sebagai motivasi, kan itu orang yang mengkaji 7 surat ini, kan itu mendapatkan gelar seperti orang berilmu, kan itu. Kemudian bagi yang menghafalnya dijadikan pemimpin, kan itu, ada hadisnya juga seperti itu. Kemudian Asy-Syaukani mencantumkan di kitab tafsirnya keutamaan surat Ali Imran, bagi yang sering membaca surat Ali Imran menjadi kaya. Makanya ini Ali Imran itu suratnya bagi orang kaya, kan itu, suratnya orang kaya, kan itu. Kemudian juga disebutkan surat Ali Imran itu disebut harta karunnya milik orang fakir, kan itu. Kemudian disebut juga surat Al-Baqarah dan Ali Imran di dalamnya terkandung asma Allah yang sangat agung, jika dibaca maka setiap doa akan dikabulkan, kan itu. Wallahu a'lam bishawab, kan itu. Maksudnya asma Allah ini mungkin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kan itu.
Jadi di Al-Baqarah itu ada asma itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di Ali Imran juga ada asma itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, kemudian setelah itu berdoa kan itu, insya Allah dikabulkan kan itu. Ini memang ini andalannya peruqyah. Kalau mereka udah sampai buntu kan itu, nggak sembuh-sembuh. Biasanya orang-orang yang gejalanya berat kan itu disuruh terapi baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran kan itu. Tapi saya sendiri kurang setuju sih kan itu. Orang sakit kan udah capek ya kan itu. Udah berat kan ya. Masa suruh baca 5 juz kan itu. Juz 45 menit. Kalau yang sakitnya berat ya pastinya ya baca yang ringan kan itu, seperti Al-Fatihah kan itu. Udah cukup, insya Allah dimudahkan Allah kan itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan tafsir ya kan itu. Masa orang sakit disuruh baca atau disuruh dengerin bacaan kan itu, Al-Baqarah dan Al-Imran. Dengerin aja itu capek kan itu. Orang sakit itu apalagi suruh baca sendiri 5 juz kan itu. Bukannya sembuh, nanti malah tambah parah sakitnya kan itu. Ya tapi kita harus yakin memang betul kan itu. Surat ini kan itu fadilahnya besar sekali kan itu. Tapi ya harus paham fikihnya kan itu. Paham fikihnya, penerapannya fikihnya. Kalau kondisinya memburuk ya jangan dipaksakan kan itu. Namanya ini kan amalan fadilah ya. Amalan fadilah itu ya jangan sampai memaksakan diri kan itu. Tafsir surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia kan itu. Al hayyu yang berdiri kan itu. Yang hidup kekal kan itu. Tidak mati kan itu. Al qayyum yang berdiri sendiri kan itu. Senantiasa berdiri sendiri. Nazzala 'alaikal kitab. Allah menurunkan kepadamu Muhammad maksudnya Alkitab, Al-Qur'an bil haq kan itu. Dengan benar, Al-Qur'an yang benar kan itu. Musaddiqan sebagai pembenar kan itu, membenarkan 5 atau mencocokkan kan itu, menyesuaikan 5 baina yadayh, kitab-kitab sebelumnya kan itu. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan juga Allah menurunkan Taurat dan juga menurunkan Injil kan itu. Min qabl, dari sebelumnya kitab-kitab ini hudal linnas, sebagai petunjuk kan itu untuk manusia kan itu. Atau di tafsirnya itu juga disebutkan petunjuk bagi ahlu kitab kan itu. Wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini tafsirnya bermacam-macam kan itu. Ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan Zabur kan itu. Ada yang mengatakan itu lebih umum lagi kan itu. Sesuatu yang benar, yang memisahkan antara yang benar dan yang batil kan itu. Al-Furqan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir kan itu. Bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari terhadap ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih kan itu. Wallah, dan Allah, sesungguhnya Allah azizun, Allah itu maha perkasa kan itu. Dzuntiqam, dan Allah itu memiliki balasan kan itu. Dzuntiqam itu Allah itu zat yang membalas kan itu. Tahu manusia itu kan membalas dendam kan itu. Dan Allah ini beda ya, kalau membalas dendam sifatnya negatif kan itu. Allah itu dzuntiqam, yaitu sifatnya Allah itu memiliki balasan kan itu. Balasan maksudnya bukan balasan pahala baik, bukan, maksudnya balasan maksudnya membalas orang yang berbuat kafir, maksiat dan lainnya kan itu. Dzuntiqam kan itu. Itu dinting-inting kayak gitu, seperti itu maksudnya. Allah itu mempunyai balasan kan itu, bagi orang-orang yang ingkar kan itu. Tapi enggak terus dikatakan Allah pendendam gitu ya, enggak boleh kan itu. Artinya yang tepat ya, dzuntiqam, Allah memiliki kan itu, intiqam kan itu, sifat yang dia membalas kan itu. Kemudian tafsir ayat ini, Alif Lam Mim kan itu. Asy-Syaukani menjelaskan kan itu. Kalimat Alif Lam Mim kan itu. Dijelaskan di sini oleh Asy-Syaukani,
Al-Qurtubi berkata bahwa ulama-ulama berbeda pendapat tentang menafsirkan huruf-huruf yang ada di awal surat, kan itu. Paham enggak? Huruf-huruf yang ada di awal surat. Alif lam mim Al-Baqarah, kan itu. Kemudian di Ali Imran ada alif lam mim, kan itu. Kemudian ada lain yang lain lagi alif lam mim alif lam mim ra, kan itu. Ada yang lain, kan itu. Kemudian ada lagi ha mim, kan itu. Ada lagi qaf, kan itu. Ada lagi nun, ada lagi kaf ya ain shad, kan itu. Ya kan? Surat Maryam kalau salah, kan itu. Nah, maksudnya itu. Bolehkah menafsirkan huruf-huruf seperti itu, kan itu, yang ada di awal surat, kan itu. Ini ulama-ulama berbeda pendapat, kan itu. Pendapat yang pertama ini Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri dan mayoritas ahli hadis tidak menafsirkannya, membiarkannya, kan itu. Tapi meyakininya, kan itu. Tapi tidak menafsirkannya. Ini adalah ucapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud, kan itu. Dan ini yang paling kuat, kan itu. Menurut asar, kan itu, dan sesuai dengan kaidah tafsir, kan itu. Yang tepat seperti ini, kan itu. Tidak menafsirkan huruf-huruf yang ada di awal surat. Seperti tadi alif lam mim, ha mim, alif lam mim ra, kan itu. Kemudian alif lam ra, kan itu. Karena ada juga alif lam ra, kaf ha ya ain shad surat Maryam, kan itu. Kemudian qaf, kan itu. Nun, kan itu, seperti itu. Sedangkan beberapa ulama menafsirkannya seperti ucapan Ibnu Abbas dan Ali, kan itu. Jadi ada asar dari Ibnu Abbas dan Ali mengatakan huruf-huruf terpisah itu adalah asma Allah, kan itu, yang mulia. Tetapi kita tidak mengetahui penetapannya, kan itu, dari huruf-huruf tersebut, kan itu. Kemudian ulama yang lain berkata, kan itu, Qutrub dan Al-Faraq, huruf-huruf tersebut untuk menyindir, kan itu, bahwa manusia itu sebenarnya lemah, kan itu, tidak tahu makna. Ada kalimat-kalimat yang tidak bisa diketahui manusia, gitu. Manusia itu lemah. Dan itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu mukjizat, kan itu. Bukan dari pikiran manusia, bukan dari syair Arab, kan itu. Jadi Nabi itu bukan menjiplak dari ucapan orang Arab. Karena kan Nabi dituduhkan itu. Al-Qur'an itu dari Nabi ngambil dari ucapan orang Arab. Akhirnya turun ayat-ayat seperti ini menurut Qutrub dan Al-Faraq itu gitu. Makanya Allah berfirman menurunkan ayat-ayat seperti ini, alif lam mim, yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang Arab, supaya apa? Menyindir mereka kalau mereka itu salah, kan itu, menuduh Nabi menjiplak dari orang Arab, kan itu. Kemudian beberapa mengatakan itu singkatan, kan itu. Seperti ucapan Ibnu Abbas, alif itu artinya Allah, kan itu, singkatan Allah. Lam itu singkatan Jibril, kan itu. Mim ini singkatan Muhammad, kan itu. Kemudian pendapat yang lain dari Zaid bin Aslam, huruf tersebut adalah nama surat. Jadi surat alif lam mim, kan itu. Surat nun, surat qaf, maksudnya gitu. Kemudian Al-Kalbi menjelaskan itu adalah sumpah Allah, kan itu. Dan seterusnya, kan itu. Kemudian penjelasan berikutnya, kan itu. Jika ditanya, kan itu, apakah ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang huruf-huruf di awal surat, kan itu? Nah, itu dijelaskan. Untuk penjelasan maknanya tidak ada. Jadi Nabi nggak pernah menjelaskan makna alif lam mim, kan itu, nggak ada riwayatnya, kan itu. Nabi tidak pernah menjelaskan makna hamim, kan itu, nggak ada riwayatnya. Yang ada hanya satu riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf. Jadi ini ada riwayat, kan itu. Yang disahihkan itu. Nabi berkata tentang fadilah membaca Al-Qur'an. Nabi bersabda bahwasanya ketika orang membaca alif lam mim itu bukan berarti dia membaca satu huruf, kan itu. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, kan itu. Tetapi alif itu satu huruf, kan itu. Lam satu huruf dan mim satu huruf. Berarti kalau membaca alif lam mim orang itu dapat 3 pahala, gitu maksudnya. Ini hanya ada riwayat ini saja yang menjelaskan tentang huruf-huruf yang terpisah, kan itu, di awal surat, kan itu. Kemudian dari sahabat apakah ada, kan itu. Jadi kalau ditanya apakah dari sahabat ada yang menafsirkan alif lam mim, kan itu. Sahabat berbeda pendapat dalam menafsirkannya, tadi sudah dijelaskan. Sahabat-sahabat berbeda pendapat dalam menafsirkan alif lam mim. Begitupun tabi'in berbeda pendapat dalam menafsirkan alif lam mim.
tapi nggak ada sama sekali yang menyandarkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu. Kemudian apakah boleh mengambil pendapat tersebut jika sanadnya benar, jika sanadnya sahih sampai kepada sahabat, apakah boleh kan itu menafsirkan alif lam mim kan itu? Tidak boleh kan itu. Kecuali kalau diketahui sahabat itu mengucapkan berdasarkan ilmu yang dipelajari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jika dikatakan tafsir alif lam mim itu bukan tempatnya berijtihad, jadi nggak bisa menggunakan akal kan itu. Dan bukan tempatnya bahasa Arab karena tadi kan bukan dari bahasa orang Arab kan itu. Kan itu. Kenapa tidak disebut bahwa tafsir ini lahu hukmur rafa? Kata maksudnya apa? Kan itu. Jadi tafsir alif lam mim itu bukan tempatnya ijtihad kan itu. Bukan tempatnya makna bahasa Arab, tidak bisa dimaknai secara bahasa Arab kan itu. Kenapa tidak dikatakan ketika ada sahabat yang menafsirkan, kenapa tidak dikatakan tafsir tersebut mengandung hukum bahasanya tafsir itu bersambung kepada Nabi kan itu. Jadi kayak istilahnya sahabat menafsirkan kan itu. Karena bukan tempatnya ijtihad kan itu. Dan bukan tempatnya bisa dimaknai bahasa Arab kan itu. Kenapa tidak dihukumi kalau tafsir yang ditafsirkan sahabat itu mengandung unsur bahwasanya itu dari Nabi kan itu. Kan gitu, maksudnya gitu. Sebagian usuli orang-orang ahli usul fikih kan itu, ulama-ulama usul fikih berkata seperti itu, demikian kan itu. Jadi tafsir sahabat dalam masalah ini itu memiliki hukum rafa, memiliki hukum bersambung kepada Nabi. Meski nggak dicantumkan loh, sahabat berkata ini dari Nabi kan itu. Tapi karena tafsir ini berkaitan dengan menafsirkan kalamullah kan itu, maka boleh dihukumi menurut usul fikih kan itu, boleh dihukumi ini dari Rasulullah kan itu. Karena sahabat nggak mungkin mengarang kan itu. Tetapi bagi yang insaf kan itu, bagi ulama-ulama yang insaf, yang adil kan itu, yang berhati-hati, hal ini belum meyakinkan kan itu. Apalagi ini dalam perkara menafsirkan firman Allah. Karena nanti bisa memasukkan perkara yang berbahaya yang tidak ada bukti kebenarannya, melainkan perkataan saja. Hasilnya hanya perkataan saja, pendapat saja. Dan juga seandainya itu diajarkan Rasulullah kan itu Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti sahabat itu bersepakat kan itu. Dan seandainya mereka memiliki penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa tidak diriwayatkan secara bersambung marfu sampai kepada Rasulullah? Apalagi ketika ada perbedaan pendapat. Ini dibantah seperti itu maksudnya. Jadi ada yang mengatakan kan itu, kenapa enggak dianggap itu tafsir para sahabat itu dianggap bersambung kepada Rasulullah, memiliki praduga, prasangka kan itu. Bahwasanya itu bisa jadi itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibantah seperti ini. Jadi kalau selama sahabat tidak menyatakan kan itu dari Rasulullah kan itu, belum bisa diyakini kan itu kalau itu dari Rasulullah, karena mereka berbeda pendapat kan itu. Ya, intinya itu menafsirkan alif lam mim itu tidak boleh kan itu. Menafsirkan alif lam mim itu tidak boleh, tidak ditafsirkan yang benar kan itu. Kemudian kedua kan itu, tafsir al-hayyu al-qayyum kan itu. Di surat Ali Imran ayat 2 tadi disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kan itu. Al-hayyu al-qayyum. Asy-Syaukani menjelaskan al-hayyu itu artinya kekal kan itu. Tidak hilang kan itu. Dan tidak habis. Yang hidup tidak mati kan itu. Itu arti al-hayyu kan itu. Sedangkan al-qayyum, yang dimaksud al-qayyum adalah yang menjalankan apa yang dikerjakan setiap jiwa kan itu. Setiap manusia gitu maksudnya. Yang berdiri tidak ada penggantinya kan itu. Yang berdiri sendiri dan yang mendirikan selain dia. Jadi Allah punya sifat al-qayyum itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapa-siapa, dan Allah yang mendirikan selain dia, maksudnya mendirikan makhluk kan itu. Allah itu yang, jadi kita itu nggak bisa berdiri kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
punya sifat al-qayyum, berdiri sendiri, tidak butuh bantuan makhluknya, kan itu. Kemudian di sini dijelaskan Mustafa Al-Adawi, kan itu. Maksud ayat ini, kan itu, dengan ayat setelahnya. Jadi ketika di firman Allah itu surat Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab, kan itu. Allah tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Dia yang al-hayyu, yang hidup kekal, kan itu. Al-qayyum, yang berdiri sendiri. Nazzala 'alaikal kitab, menurunkan kitab kepadamu. Nah, ini maksudnya apa ayat ini? Jadi maksud ayat ini dengan ayat setelahnya, yaitu ayat yang Allah menurunkan kitab kepadamu. Maksudnya adalah Allah yang kekal, yang berdiri sendiri, yang menetapkan perkara, semua perkara untuk manusia, menurunkan kitab ini kepadamu Muhammad, kan itu, karena disebut alaika, kan itu, supaya manusia terpenuhi kebutuhannya, kan itu, dan supaya pandangan mereka bersinar, kan itu, dan supaya terarahkan kepada kebaikan dan kebenaran, karena disebut hudal linnas, kan itu. Jadi makna al-hayyu al-qayyum disandingkan dengan nazzala 'alaikal kitab, kan itu, maknanya seperti ini. Allah yang kekal, kan itu, yang berdiri sendiri, melaksanakan semua urusan, kan itu. Manusia, kan itu, manusia butuh kepada Allah, kan itu. Allah menurunkan kitab ini supaya manusia itu punya, kan itu, hudan, kan itu, punya petunjuk, kan itu, supaya manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya, supaya manusia itu bisa memandang, kan itu, dengan jelas, kan itu, mana yang benar, kan itu, dan supaya manusia itu terarahkan untuk mengambil sesuatu yang benar, kan itu, dan sesuatu yang baik, kan itu. Kemudian tafsir yang ketiga, nomor 3, kan itu, tafsir kalimat ayat, kan itu, tafsir ayat musaddiqon lima baina yadaih, kan itu, sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, kan itu. Ibnu Katsir menjelaskan, kan itu, kitab-kitab terdahulu, kan itu membenarkan Al-Qur'an, kan itu. Kitab-kitab terdahulu itu membenarkan Al-Qur'an. Kitab-kitab terdahulu membenarkan Al-Qur'an dengan menyampaikan kabar gembira, kan itu, yang akan terjadi di masa datang. Begitupun Al-Qur'an, dan Al-Qur'an juga membenarkan kitab-kitab terdahulu, karena Al-Qur'an sesuai dengan apa yang telah dikabarkan kitab-kitab tersebut, kan itu. Di antaranya yang dicantumkan di kitab-kitab terdahulu, ya, janji Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janji Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud musaddiqan lima baina yadaih. Jadi kitab terdahulu membenarkan Al-Qur'an, kan itu, dan Al-Qur'an membenarkan kitab terdahulu, saling menguatkan, kan itu, maksudnya gitu, kan itu. Dan di antara perkara yang saling menguatkan itu, di kitab terdahulu itu dicantumkan bahwa akan turun, Allah akan mengutus, kan itu, Nabi Muhammad, dan Allah akan menurunkan, kan itu, Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, keempat, kan itu, tafsir hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Asy-Syaukani menjelaskan, kan itu, petunjuk di ayat ini maksudnya petunjuk untuk ahli kitab, hudal linnas, kan itu. Yang menurut Asy-Syaukani ini maksudnya adalah petunjuk untuk ahli kitab atau untuk yang lebih umum, karena umat ini beribadah dengan syariat yang belum mansukh, yang belum digantikan itu. Dan ada makna lain, hudal linnas itu maksudnya adalah hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa, seperti di surat Al-Baqarah. Paham enggak? Di surat Al-Baqarah ada alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau di sini disebutkan hudal linnas, kan itu. Di ayat Al-Baqarah makanya hudal lil muttaqin karena Al-Qur'an tok, kan itu. Al-Baqarah disebutkan Al-Qur'an saja, kan itu. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sedangkan di Ali Imran, kan itu, ini tuh disebutkan semua kitab, kan itu. Ada Injil, ada Taurat, ada Injil, kan itu. Ada Al-Qur'an, Taurat, Injil, kemudian ada Zabur, Al-Furqan, itu. Nanti tafsirnya ada yang menafsirkan Zabur, kan itu. Nah, ketika 4 kitab ini enggak semuanya kita pakai, kan itu. Karena menurut Asy-Syaukani tadi dijelaskan umat ini
beribadah hanya dengan syariat yang belum dimansuh, kan itu. Maksudnya apa? Jadi kita nggak pakai Taurat, kita nggak pakai Injil, kita nggak memakai Zabur karena sudah dimansuh. Yang bisa kita pakai, kita ibadahi itu hanya kitab Al-Qur'an, kan itu. Makanya disebutnya di sini hudal linnas, kan itu. Bentuknya umum, kan itu. Hudal linnas, enggak disebutkan hudan lil muttaqin, kan itu. Sedangkan kalau di Al-Baqarah pakainya hudan lil muttaqin karena emang itu Al-Qur'an dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa, kan itu. Kemudian dijelaskan yang lain, kan itu, tentang hidayah, kan itu. Hudan itu kan hidayah, kan itu. Mustafa Al-Adawi, kan itu tafsirnya, kan itu. Hidayah itu bisa bermakna dua, kan itu. Yang pertama dalalah, kan itu kan. Dalalah yaitu memberitahu kepada kebaikan. Saya, kan itu, memberi hidayah ke kamu, kan itu. Maksudnya itu apa? Bukan memberi seperti hidayahnya Allah, kan itu. Ketika saya bilang saya memberi hidayah kepada kamu, kan itu memberi tahu, kan itu, kepada kebenaran, kan itu. Ini loh yang baik, kan itu. Jadi hidayah itu bisa diartikan seperti itu, seperti di firman Allah surat apa itu? Asy-Syura ayat 52, kan itu. Di ayat yang bagian akhirnya itu, bagian ayat terakhir itu, bagian yang terakhir, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, kan itu. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kamu itu Nabi Muhammad maksudnya. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, kan itu. Ini hidayah ini beda dengan hidayahnya Allah, kan itu. Beda ya, kan itu. Jadi makna hidayah itu bisa dua. Pertama yang ini, maknanya memberitahu kepada orang lain, kan itu. Jalan yang ini loh, jalan yang benar, kan itu. Tapi ketika kita memberitahu orang, itu belum tentu orang itu bisa melaksanakannya, kan itu. Lah kalau Allah itu ketika memberi hidayah, memberitahu jalan yang benar, kan itu. Dan orang itu bisa melaksanakannya, kan itu. Makanya makna yang kedua itu, hidayah itu artinya taufik, kan itu. Ya ini khusus untuk Allah, kan itu. Ini hidayah yang hanya Allah saja yang bisa, kan itu. At-taufik, kan itu. Makna yang kedua. Dan ini berdasarkan firman Allah seperti di surat Al-Qasas, kan itu. Innaka latahdi man ahbabta, kan itu. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, yaitu Abu Thalib, kan itu. Kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, itu Abu Thalib, kan itu. Walakinnallah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ini jadi hidayah itu ada hidayah yang khusus untuk Allah, hanya Allah yang bisa memberikannya. Ada hidayah yang bisa untuk, yang dimaksud adalah hidayah secara umum, kan itu. Kita memberi petunjuk, saya tunjukkan kamu jalan, kan itu. Karena jalan menuju ke Semarang, kan itu. Itu bisa diartikan itu hidayah, kan itu. Tapi kalau di dalam kamus Indonesia, hidayah itu cuma satu, untuk yang dari Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Ya kan? Tapi kalau dirinci dalam bahasa Arab, kan itu, istilah Islam, kan itu. Hidayah itu ini ada dua, kan itu. Makanya kalau berdoa di akhir majelis itu wabillahi taufik wal hidayah, kan itu. Itu kan itu istilah Islami, kan itu. Wabillahi at-taufik wal hidayah. Tapi kalau bahasa Indonesia makna taufik itu enggak tahu diartikan apa enggak di kamus Indonesia. Saya enggak tahu, kan itu. Makna taufik. Iya, artinya petunjuk tapi khusus dari Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Tapi kalau hidayah itu artinya petunjuk, bisa digunakan untuk dari manusia, kan itu. Bisa digunakan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu memberitahu, kan itu. Tapi ketika diberitahu, kan itu, orang itu bisa melaksanakan, bisa tidak melaksanakan. Tapi kalau taufik, kan itu dia diberitahu yang benar dan diberi juga kemudahan untuk melaksanakan yang benar, kan itu. Ya kemudahan, kan itu. Taufik pertolongan. Masuk artinya diartikan di kamus Indonesia pertolongan. Kemudian yang terakhir tafsir Al-Furqan, kan itu. Al-Furqan di ayat ini memiliki makna banyak, kan itu. Al-Furqan di ayat ini memiliki makna banyak, bisa Al-Qur'an, bisa sesuatu yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan,
bisa berarti perang Badar kan itu. Hari perang Badar, Yaumu Badrin kan itu. Al-Furqan, jadi hari perang Badar itu disebut Al-Furqan juga kan itu. Dan yang benar kan itu, maksudnya di ayat ini, di surat Ali Imran ini, di ayat ini adalah Al-Furqan itu artinya kitab Zabur. Karena apa alasannya? Allah Ta'ala telah menyebutkan 3 kitab kan itu, kurang itu. Allah telah menyebutkan 3 kitab di ayat sebelumnya kan itu. Nazzala alaikal kitab bil haq itu Al-Qur'an, musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan kitab sebelumnya yaitu wa anzalat Taurata wal Injil, Taurat dan Injil. Nah, kan itu. Disebutkan 3 kan itu. Maka ayat ini melengkapi kan itu. Kitab yang keempat wa anzalal furqan kan itu. Allah menurunkan Al-Furqan yaitu kitab yang maksudnya ada 4 kitab yaitu kitab Zabur kan itu. Faedah lain kan itu dari pembahasan ini kan itu, tafsir ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil yaitu tentang tauhid asma wa sifat, al-hayyu al-qayyum. Jadi faedah yang kita bisa ambil dari pelajaran tafsir ini itu meningkatkan tauhid kita tentang mengetahui sifat Allah kan itu. Asma Allah kan itu. Yaitu bahwasanya Allah itu al-hayyu. Allah itu punya sifat hidup. Hidupnya yang tidak mati kan itu. Hidup terus, tidak bisa hilang kan itu, tidak bisa habis kan itu. Kemudian al-qayyum, Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh orang, tidak butuh makhluknya kan itu. Allah berdiri sendiri kan itu. Allah mengerjakan dan Allah mendirikan kalau kita butuh Allah supaya berdiri kan itu. Kalau Allah berdiri tidak butuh kita, kalau kita butuh Allah untuk berdiri. Untuk bisa sholat kan itu butuh Allah kan itu. Untuk bisa bekerja, berhasil kan itu, belajar semua itu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya Al-Qayyum kan itu. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil kan itu tentang iman kan itu. Iman apa coba di dalam pembahasan ini? Iman kepada kitab kan itu. Apa coba? Lebih rincinya kan itu dijelaskan di sini tadi, kita itu mengimani kan itu bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan kan itu. Ini iman kan itu, termasuk iman. Jadi kalau yang kita ketahui secara umum kan itu hanya sebatas iman kepada Alkitab saja kan itu. Tapi ayat ini tuh memperinci iman kita kan itu, mendalami lagi kan itu iman kita terhadap kitab, bahwasanya Allah itu menurunkan kitab yang benar itu Al-Qur'an, dan juga menurunkan Taurat kan itu, dan juga menurunkan Taurat itu kepada Musa kan itu, Injil kepada Nabi Isa, dan juga Allah menurunkan Zabur kepada Daud kan itu kalau salah kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Kemudian yang ketiga, masalah kufur besar. Innal ladzina kafaru bi ayatillah. Sesungguhnya orang yang kafir mengingkari terhadap ayat Allah kan itu masalah kufur besar kan itu. Jadi kita mengambil pelajaran mengingkari ayat Allah kan itu, firman Allah, Al-Qur'an itu adalah perkara kufur besar. Kufur besar itu artinya apa? Murtad kan itu. Kufur besar itu maksudnya murtad kan itu. Iyyadzan billah kan itu. Kufur kan itu. Istilah-istilah kufur kan ada kufur besar, itu murtad kan itu. Kufur kecil murtad enggak? Kufur kecil murtad enggak? Kufur kecil itu tidak murtad kan itu. Kufur kecil itu setiap dosa besar seperti riba kan itu. Itu kufur kecil maksudnya kan itu. Atau kufur amali kan itu. Ada istilah kufur amali. Kemudian ada istilah kufur duna kufrin. Perbuatan kufur yang tidak memurtadkan kan itu. Ada istilah seperti itu. Kemudian ada istilah lagi kufur asyir kan itu. Di hadis ada kufur asyir. Wanita itu nanti akan banyak menghuni surga kan itu. Kemudian ketika Rasulullah berkata seperti itu, ada wanita yang bertanya, kenapa wanita banyak menghuni surga ya Rasul? Kok surga? Wanita itu nanti banyak mengisi neraka kan itu. Kemudian para wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah kok wanita banyak menghuni neraka kan itu? Karena mereka melakukan perbuatan kufur asyir kan itu, mengingkari suami kan itu, atau artinya apa? Durhaka pada suami kan itu, bentak suami kan itu, mengingkari kebaikan yang diberikan oleh suami dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Jadi itu semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.